Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Bagaimana kabar kalian semuanya, siswa-siswi Imam Nawawi School, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits at-tasi' was-salasun, ya. At-tasi' was-salasun, 39. Hadis ke-39. Hadis ini kalian hafalkan ya. Ingat, tugasnya kalian menghafalkan hadis ini karena ini hadis pendek. Namun tidak ada kosakata yang wajib dihafalkan. Jadi cukup menghafal hadisnya saja. Kemudian kita baca hadisnya. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Baik, kita baca artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan tanpa disengaja, kesalahan karena lupa dan karena dipaksa, ya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya. Nah, Ustaz jelaskan secara singkat. Maksudnya apa? Ya, hadis ini menunjukkan, ya, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-afu, ya, artinya yang maha memaafkan. Kemudian ini menunjukkan juga kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kepada kita. Ya. Di mana Allah tidak menghukum atas perbuatan yang tidak kita sengaja, yang kita lupa dan juga yang karena dipaksa. Ya. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan. Ya, kesalahan maksudnya kesalahan yang tanpa disengaja. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa tanpa disengaja, ya, Allah maafkan. Allah tidak catat ini sebagai amal buruk kita, sebagai dosa bagi kita, ya. Contohnya apa? Tidak sengaja menabrak teman hingga jatuh ketika sedang bersepeda bersama-sama. Nah, ketika kalian ada seseorang, ya, dia lagi bermain sepeda dengan teman-temannya, kemudian berusaha mendorong atau menabrak temannya hingga jatuh. Itu suatu perbuatan dosa bukan? Iya. Itu suatu perbuatan buruk, perbuatan dosa, ya. Kenapa? Dia sengaja menzolimi temannya itu, ya. Namun kalau dia tidak sengaja menabrak, ya, sudah berhati-hati, ternyata di depan ada lubang, nabrak lubang, kemudian sepedanya tidak seimbang, akhirnya menabrak temannya hingga jatuh, ya, itu maka insya Allah maafkan, ya, karena dia tidak ada niat sama sekali untuk melakukan hal itu, tidak sengaja sama sekali. Sama seperti ketika misalkan kalian mau pulang, ya, sekolah, kemudian ambil sepatu di rak sepatu, ternyata sepatu yang kamu ambil itu punya teman kamu, ya, karena sepatunya itu sama, warnanya sama, ukurannya sama, bentuknya sama, mereknya sama. Jadi ada yang sama dengan sepatumu, ternyata kamu salah ambil, yang kamu ambil sepatu teman kamu dan kamu tidak sengaja, ya. Itu bukan berarti kamu mencuri sepatu teman kamu, tapi karena kamu mengira itu sepatumu dan kamu melakukan itu tanpa sengaja, ya, karena kamu tidak tahu ada sepatu yang sama dengan sepatu kamu. Itu
Allah maafkan ya perbuatan yang seperti itu. Kemudian karena lupa, kesalahan karena lupa. Contohnya apa? Sholat tapi lupa berwudu, ya. Udah sholat, ternyata apa? Lupa, belum berwudu, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kalau sengaja, ya itu dosa ya, sengaja sholat tanpa wudu, ya tentunya sholatnya nggak sah. Kedua, dia sengaja seperti itu, artinya apa? Dia bermain-main ya, mempermainkan syariat. Padahal dia sudah tahu sholat itu tidak sah tanpa berwudu. Nah ini kondisinya kamu sedang lupa, ya, lupa tidak berwudu, maka tidak berdosa. Tapi sholatnya tidak sah, tetap harus mengulang wudunya ya. Kemudian lupa makan dan minum ketika sedang berpuasa Ramadan, ya, kamu sedang berpuasa, tiba-tiba buka kulkas, ada makanan, langsung diambil, langsung dimakan. Nah, ternyata setelah selesai ingat, oh iya, aku sedang puasa. Jadi apa yang dilakukan? Teruskan puasanya ya, dan kamu tidak berdosa karena tidak berniat untuk membatalkan puasa. Semata-mata itu adalah lupa ya, tidak sengaja makan dan minum ketika sedang berpuasa Ramadan. Kemudian dipaksa, artinya dia melakukan perbuatan yang tidak ia inginkan, tapi dipaksa oleh orang lain untuk melakukannya, ya. Dan ini contohnya dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Ya, seseorang dipaksa untuk melakukan perbuatan dosa. Dia tidak ingin berbuat itu, tapi dipaksa oleh orang lain, ya, dan dia tidak punya pilihan lain. Diancam, ya, bahkan sampai ancamannya adalah nyawa, misalkan, ya. Kalau misalkan ada orang memaksa kamu untuk mengucapkan kalimat kekufuran, ya, kalimat yang mengeluarkanmu dari agama Islam, ya, maka selama hatimu masih beriman, ya, hatimu masih tenang dengan keimananmu, dengan keislamanmu, ya, maka kata para ulama boleh mengucapkan kalimat kekufuran itu, ya. Karena apa? Karena ada ancaman, ya, kalau misalkan tidak mengucapkan itu, maka taruhannya nyawa, ya, misalkan akan dibunuh dan sebagainya. Maka ketika dia mengucapkan itu, diperbolehkan, tidak berdosa, ya, karena dia tidak ada keinginan sama sekali untuk melakukannya, dan semata-mata karena dipaksa oleh orang lain, ya. Itu contohnya. Banyak sekali contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi inti dari hadis ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa rahmat Allah itu sangat luas, ya. Rahmat Allah sangat luas, ya. Allah tidak menghukum orang atas perbuatan yang tidak disengaja, perbuatan yang lupa dan karena dipaksa, ya. Allah Maha memaafkan, Allah Maha adil. Coba bayangkan kalau misalkan perbuatan lupa itu ditulis sebagai dosa, ya, Masya Allah, berapa banyak dosa kita ya tentunya. Naam. Al-Hadisul Arba'un, hadis ke-40. Ini hadisnya tidak wajib dihafalkan. Kita baca hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biban kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika rawahul Bukhari. Nah, perhatikan penjelasan singkat Ustadz. Artinya adalah dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memegang kedua pundakku, ya, Rasulullah memegang kedua pundakku. Kemudian beliau bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ya, jadi Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundaknya, kemudian bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh, ya, berangan-angan, ya, panjang angan-angan di dunia ini, ya, dan kita tidak boleh menjadikan seakan-akan dunia ini adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal. Kita akan terus berada di dunia ini. Tidak. Namun apa? Namun sebaliknya, dunia ini adalah tempat yang sementara, ya. Tempat yang sebentar, bukan tempat yang kekal. Maka Nabi berpesan bahwa kita, ya, hidup di dunia ini seakan-akan kita itu orang asing. Orang asing itu, kalau orang asing biasanya misalkan seseorang pergi merantau ke negara lain, ya, maka dia menjadi orang asing, ya. Dan tentunya orang ini misalkan kemana? Ke Arab Saudi, ya. Tentunya dia tidak menjadikan, ya, perantauannya itu, tempat dia kerja itu sebagai tempat tinggal utamanya, ya. Dia akan berkeinginan, dia berkeinginan, dia punya cita-cita akan kembali lagi ke rumahnya, ke tanah airnya. Maka dia kumpulkanlah bekal di sana, ya, bekerja, menabung, mengumpulkan uang, kemudian nanti pulang kembali ke tanah airnya dengan membawa harta untuk keluarga dan sebagainya. Jadi di tempat tinggalnya itu dia hanya sementara saja, dan dia tahu, dia sadar bahwa nantinya dia akan pulang ke tanah airnya. Atau seperti seorang musafir, ya, sama saja. Seorang musafir, orang yang berpergian. Misalkan ada seseorang pergi dari Jakarta ke Surabaya, tujuannya ke Surabaya, kemudian dia singgah di suatu tempat, di hotel, ya, atau di rest area. Dia singgah hanya sebentar, kemudian dia melanjutkan lagi. Nah, begitulah, ya, begitulah harusnya kita seperti itu. Kita di dunia ini hanya singgah sejenak, tidak lama, ya, tidak lama. Waktu yang sangat lama itu adalah di akhirat. Ya, kekekalan, keabadian itu hanyalah di akhirat, bukan di dunia ini. Ya, kita mungkin lihat, ya memang ada orang yang sampai umurnya 100 tahun dan sebagainya, tapi sedikit, ya, sedikit, dan belum tentu semua orang itu umurnya panjang. Bahkan kadang-kadang, ya, ada orang masih muda, masih kecil, sudah meninggal. Ya, jadi sangat sebentar hidup di dunia ini. Seakan-akan kita, ya, seperti seorang musafir sedang perjalanan jauh, kita singgah sebentar di rest area, ya, atau di hotel. Kemudian kita siapkan, kita beli makanan, kita beli bekal untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, ya. Dan itu, jadi hati kita tidak terikat di tempat singgah itu. Kita tidak ingin menetap di tempat kita singgah. Ya, itulah harusnya kita melihat dunia ini. Kita tidak bercita-cita akan tinggal selamanya di dunia. Karena bagi seorang mukmin, dunia ini, ya, memang hanya sementara. Ya. Bahkan bagi manusia seluruhnya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Maksudnya apa? Dan ini perkataan Ibnu Umar yang menunjukkan pesan yang sangat, nasihat yang sangat penting bagi kita, bahwa apa yang bisa kita kerjakan, amal soleh, apapun itu yang bisa kita kerjakan, ya, kita laksanakan sesegera mungkin. Kita ingin melakukan kebaikan, maka kerjakan, ya, sesegera mungkin. Bersegera dalam kebaikan, bukan ditunda-tunda, ya, bukan
misalkan sekarang sudah mampu sebenarnya untuk beramal soleh, ada kesempatan itu, tapi nanti saja, nanti sore misalkan, ya, nanti malam saja, ya. Dia bisa membaca Quran, ada waktu luang pada saat itu, pagi hari. Kemudian ditunda-tunda terus, nanti malam aja sebelum tidur. Ternyata malamnya tidak membaca, ya. Makanya ini ibaratnya kalau kita sudah pagi hari, kita jangan menunggu sore. Kita memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Ya. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan saat itu. Kebaikan yang bisa kita lakukan saat itu, jangan ditunda-tunda. Ya, begitu juga sebaliknya. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Ya, sama seperti tadi. Ya. Mungkin ketika di pagi hari kita berkesempatan untuk melakukan amal soleh, kita lakukan. Atau sebaliknya di sore hari kita berkesempatan melakukan amal soleh, kita lakukan. Jangan menunda-nunda, jangan menunggu besok, jangan menunggu bulan depan, jangan menunggu tahun depan. Ya. Kemudian manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Ya, manfaatkanlah keadaan kita ini, ya, selagi masih sehat, ya, selagi kita masih hidup, manfaatkan untuk apa? Untuk belajar, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, pergunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama bagi akhirat kita nanti, sebagai bekal kita di akhirat. Ya, jangan waktu kita terbuang sia-sia. Ya, kita masih diberikan kesehatan, kita masih hidup di dunia ini, tapi apa? Kita tidak punya amal soleh. Kewajiban saja dilupakan, dilalaikan, tidak sholat, tidak ngaji dan sebagainya. Makanya sebelum datang kesempitan, yaitu waktu sakit, ya, atau ajal menjemput kita, maka pergunakanlah, ya, manfaatkanlah waktu sehat ini untuk melakukan amal kebaikan. Nanti ketika sudah sakit, bagaimana? Susah, ya. Bukannya tidak bisa, tapi susah. Lebih susah kita melakukan ibadah ketika sedang sakit daripada ketika sedang sehat, ya. Ya enggak? Kalau kondisi sakit tentunya lebih susah untuk beribadah. Kadang-kadang sampai seseorang tidak bisa sholat seperti biasa, ya, hanya berbaring di tempat tidur, ya, tidak bisa belajar, tidak bisa fokus dan sebagainya. Jadi selama kita masih hidup, ya, selama ajal belum menjemput, kita belum mati, ya, manfaatkanlah waktu luang kita ini, ya. Manfaatkanlah waktu kita untuk hal-hal kebaikan, untuk beribadah, ya, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat kita terutama, ya, terutama untuk akhirat kita. Untuk dunia kita boleh, ya, tapi jangan lupakan akhirat kita, ya. Nah, itu saja penjelasan singkat dari Ustadz. Selebihnya, kalau ada kekurangan, ada pertanyaan, ada sesuatu yang belum jelas, silakan ditanyakan lagi ke guru kalian masing-masing. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.